mesin rotary screen stripping, alat untuk menghapus lapisan emulsi pada rotary screen menggunakan air bertekanan tinggi mencapai 3000 bar. Namun kami menggunakan tekanan air cukup 2000 bar saja, itu sudah cukup lumayan bersih. Nama mesin stripping ini adalah Nova Jet 3500 buatan Nova Intertech Co Ltd dari Thailand. Nova Jet 3500 mesin stripping ramah lingkungan dan mampu daur ulang rotary screen hingga 10-16 kali pakai. Sebelumnya kami menggunakan stripping rotary screen cat asam stripper yang merusak lapisan nikel screen dan hanya bisa digunakan 4 kali. Menggunakan kimia tidak nyaman bagi pekerja dan merusak lingkungan kerja. Putaran as ini adalah putaran rotary screen dan sikat yang menjadi satu untuk di stripping. Gerakan ini sama dengan gerakan nozzle yang di dalam. Nah, ini bergerak dan nozzle ikut bergerak karena asnya menjadi satu. Kemudian di tengah-tengah itu adalah jalur air bertekanan tinggi, kira-kira 2000 bar. Jarak gerakan kiri ke kanan kira-kira sekitar 15 cm. Kemudian kembali lagi 15 cm pada posisi home. 15 cm sama dengan 3 nozzle. Jadi satu tempat dilewatin oleh 3 nozzle. Kemudian kembali lagi satu tempat screen yang kita hapus itu sama dengan 15 cm juga 3 nozzle. Kalau total semuanya adalah 55 nozzle, maka gerakan itu bisa membersihkan sekitar 240 cm. Jadi ujung screen sampai ujung screen itu kalau screennya lebar 150 dan sama endringnya itu 180, maka sekali proses bolak-balik sudah bisa membersihkan semua dan endring juga bisa lepas. Namun kalau screen yang panjang, terutama untuk rotary screen untuk spray, itu panjang area printernya 240 cm. Panjang screen sampai ke ujung screen itu kira-kira 280 cm. Jadi harus 2 kali proses. Proses pertama keluar, kemudian dibalik, dan proses sekali lagi baru bisa mengenai semua.
proses stripping rotary screen selesai untuk ukuran screen panjang 280 cm. Kemudian kita keluarkan, kita taruh sementara, kemudian kita ambil screen yang belum stripping, kita masukkan untuk proses stripping ya. Nah ini nanti karena screennya panjang harus 2 kali proses. Setelah masuk kita kunci, kemudian naikkan itunya screennya, kemudian turunkan lagi, screen diputar, nozzle jalan ya. Ini mulai proses. Terlihat LED indikator menandakan jalannya piston. Nah, ada 2 set piston. Setiap set terdiri dari 2 piston. Jadi totalnya ada 4 piston. Piston bergerak sesuai dengan LED itu, bergantian kiri, kanan, kemudian kiri, kanan, terus menerus. Itu gerakan piston. Kemudian piston mendorong air bertekanan tinggi. Air bertekanan tinggi karena ada tekanan piston, kemudian menjadi satu, tekanan mengalir ke arah selang, yang selang itu cukup kuat, selangnya lari ke nozzle ya, nozzle bertekan tinggi. Selangnya juga ini cukup kuat, tahan sampai 3500 bar. Nah ini terlihat ini nah ini adalah filter air. Sebelum masuk melewatin filter, masuk ke piston harus lewat filter nih, filter mikro nih. Kemudian ini adalah penampungan air sisa stripping, kemudian termasuk kotorannya. Nah ini airnya cukup panas. Air panas ini bisa difungsikan untuk merendam screen yang belum di stripping agar lunak emulsinya. Ini adalah tangki penampungan air sop yang sudah diolah, kandang logamnya cukup rendah sehingga tidak merusak nozzle. Dari sini dipompa, kemudian lewat filter, ini filter mikro juga, diarahkan ke mesin stripping NovaJet 3500. Dari tempat itulah kemudian dipompa arahnya ke piston. Nah, piston kemudian mengambil dan mendorong lagi ke arah nozzle. Jadi air ini harus benar-benar soft, kalau enggak nozzle-nya tidak awet karena gesekan dari kandungan logam. Ini adalah alat pendingin oli hidrolik. Oli hidrolik dari mesin bersirkulasi. Apabila temperatur dia panas sampai 40 derajat, dia akan mengalir dengan sendirinya ke mesin ini karena getarnya sama, tingginya dia lebih rendah. Kemudian oli ini akan kembali lagi saat temperatur sudah dingin. Setting temperatur sekitar 30 sampai 40 derajat. 40 derajat alat ini bekerja otomatis, dan 30 derajat dengan sendirinya alat ini berhenti. Nah, oli itu dialirkan ke tangki. Sebelum tangki masuk dulu ke radiator. Nah, radiator ini juga untuk sebagai pembuang panas. Dari radiator masuk ke tangki, dari tangki disedot oleh pompa hidrolik untuk ke dalam. Jadi keadaan di dalam sini isinya harus mendekati penuh atau hampir 80%. Kemudian disirkulasi.
oli hidrolik dipompa menggunakan motor ke arah piston. Nah, kemudian di situ ada tabung untuk menstabil. Jadi tekanan tetap stabil di situ. Apabila tekanan lebih, sisanya akan kembali ke tangki. Tekanan lebih dari standar. Ya. Kemudian yang stabil lari masuk ke pembagian piston. Nah, dari sini, dari tempat ini dibagi dua. Ya. Satu ke arah piston satu, bagian kanan, dan satu lagi piston kiri. Piston ini juga nanti dibagi, diatur oleh solenoid bergantian. Ya, jadi buka tutup. Saat buka dia dorong piston, tutup dorong ke piston berikutnya secara bergantian dan sama waktunya. Nah, ini terlihat piston, kelihatan solenoidnya ini bergantian. Ada 4 solenoid. Kelebihan tekanan oli yang ke arah piston kemudian kembali lagi ke tangki penampungan. Nah, biasanya olinya setelah dipakai panas. Saat panas itulah kemudian didinginkan lagi. Ini jadi sirkulasi terus menerus, tiada henti. Ini adalah 2 piston bagian kiri. Tekanan dari piston, tekanan air dari piston menjadi satu ke satu titik dan ketemu piston bagian kanan menjadi satu. Tanpa piston, ini bagian kanan, 2 piston ini mendorong air dengan tekanan tinggi, kemudian ketemu jadi satu, ya, satu mengarah ke bergabung dengan piston bagian kiri, saling bergantian. Tekanan air yang tinggi, 4 piston tadi mengarah menjadi satu, kemudian air itu tekanan tinggi tadi melewat selang ini menuju ke nozzle, ya, nozzle nanti untuk menghapus emulsi di bagian rotary screen. Tanpa 4 piston digerakkan dari tekanan oli. Nah, lampu solenoid ini adalah mengatur buka tutup oli, dan oli itu mendorong piston secara bergantian, tidak pernah bareng. Kemudian tekanan piston mengeluarkan tekanan air yang tinggi sampai 3000 bar. Pada saat proses stripping kita coba buka, itu terlihat tekanan cukup tinggi sampai membentuk uap, sehingga berarti itu panas, ya, itu terlihat sekali, ya. Setelah selesai coba kita buka tutupnya, kita lihat bagaimana keadaan screen yang dihapus. Ini adalah rotary screen printing ukuran lebar 210, tapi lebar screen bisa sampai 280 cm. Nah, kemudian ini udah selesai satu sisi, kita akan copot, ya, kita akan lepas, kita akan keluarkan, kemudian dikembalikan lagi. Nah, ini buka kuncinya dulu, ya, coba dibuka kuncinya dulu, pengunci screen agar tidak lari. Cuma hidrolik diturunkan dulu supaya tidak mengenai gesek dengan nozzle, karena mepet sekali, ya, antara nozzle sama screen. Biar dilihat. Ini kita keluarkan. Nah, ini sikat untuk menahan tekanan itu supaya nggak peyot dan bisa bersih. Tanpa ada sikat akan peyot atau rusak, dan kalau melengkung, ada yang ukuran lebih kecil, bisa tidak bersih, ya. Nah, ini dikunci kembali, kemudian hidrolik dinaikkan, ditutup. Apabila mau jalankan,
hidrolik diturunkan lagi. Tapi ini kelihatan kotor ya, bagian nozzle ini kelihatan kotor. Kita coba akan bersihkan dulu, karena kotoran benang, kotoran apa itu bisa menghambat nozzle ya, bisa menghambat sehingga bagian itu tidak akan bersih ya. Ini kita bersihkan sampai benar-benar bersih supaya tembakan air yang bertekanan tidak terhambat oleh kotoran apapun yang ada di situ. Pembersihan sekitar nozzle selesai, kemudian kita lanjutkan yaitu start ya. Kita masih buka ya pintu tempat nozzle. Kita lihat ini semprotannya saat pertama start ini ya. Ini sampai keluar uap ya, tekanan tinggi, air seperti uap. Kita tutup kembali, kita lihat hasilnya. Perhatikan, lihat silinder itu buka tutup untuk oli, kemudian mendorong mendorong piston mendorong air bertekanan tinggi ya. Lihat itu, dia tidak akan pernah tidak akan pernah berbarengan, selalu bergantian. Kemudian sehingga tekanan air stabil karena tidak pernah putus. Tekanan yang tinggi terus bergantian, itu stabil, jadi tidak naik turun. Nah, tekanan itulah dialirkan ke selang yang tahan tekanan juga, kemudian masuk ke nozzle. Nozzle itu mulai nyemprotkan ke dalam screen. Proses stripping rotary screen selesai. Sekarang kita keluarkan. Nah, pas ditarik ternyata endingnya udah lepas bagian 17 ini ya, tapi tetap kita keluarkan. Kemudian kita masukkan tempat inspect ya, untuk melihat apakah sudah bersih atau belum. Ini ya, tempat bawahnya ada lampu untuk mengecek bersih atau tidak. Kalau kurang bersih, kita proses ulang lagi, kita kembalikan ya. Kita lebih teliti lagi ini. Nah, ini tampak udah tembus. Yang kotor tuh bagian lampunya itu, bukan screennya. Jadi lampunya akriliknya kotor, jadi kelihatan kotor, tapi bukan screennya. Itu sudah bersih ya. Setelah udah nyatakan selesai, oke, kita buka tuh end-ringnya dengan cara mengetok, karena memang sudah disemprot, dah lepas, jadi tidak merusak screen itu sendiri. Nah, kita lihat tampak operator lagi membersihkan end ring agar end ring bersih dari kotoran, kemudian dratnya kelihatan bersih dari kotoran sisa lem, agar end ring bisa melekat ke rotary screen dengan kuat, tidak gampang lepas.